Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru gini? Iya. Ada apa? Bu Ari, mengganggu waktunya tidak? Enggak apa-apa, ini saya kebetulan lagi kosong. Iya. Boleh saya curhat, ngomong-ngomong Bu? Curhat kenapa? Boleh. Gini Bu, Silakan. saya ini punya kebiasaan. Saya tuh kalau di kelas itu marah Bu jika anak-anak nggak mengerjakan PR. Otomatis itu saya marah. Oh, begitu. Panjenengan suka marah-marah. Jadi, setelah panjenengan curhat ini nanti, kira-kira apa yang ingin panjenengan capai dari hasil diskusi kita kali ini? Ya, saya pengen supaya saya tuh tidak marah lagi Bu kepada anak yang tidak mengerjakan PR. Karena kalau saya marah, anak itu makin takut. Takut saya. Terus kalau misalnya anak takut, yang terjadi akhirnya Ya, pembelajaran saya jadi tidak berhasil, tidak maksimal. Dia yang marah panjenengan, yang rugi juga Siswa utamanya. iya. Terus begini Bu, ketika kita marah pada anak ya, itu kan pasti ada tujuannya ya. Kalau menurut panjenengan ketika mengajar itu kan punya tujuan. Iya Bu. Hal utama apa sebenarnya yang menjadi tujuan panjenengan ketika mengajar? Kalau mengajar itu sebenarnya yang pengen saya capai, tujuan saya itu ya apa yang saya sampaikan itu anak mengerti, paham, begitu Bu. Ya, terus di antara selain tujuan itu tentu saja kan kita punya beberapa skala prioritas ya. Iya. Ya, kira-kira apa saja yang saya prioritaskan? Iya. Saya prioritaskan itu ya pelajaran pada hari itu, paling tidak anak itu sudah bisa menguasai, paling tidak paham pelajaran hari itu, begitu Bu. Nah, untuk bisa menguasai tentu ada step by stepnya ya. Ketika panjenengan mengupayakan sebuah pembelajaran, kira-kira langkah-langkahnya boleh saya tahu? Kira-kira yang sudah dilakukan ketika pembelajaran apa saja gitu? Saya itu ya kalau sebelum menyampaikan itu saya ya membuat rencana dulu Bu, besok itu apa ya yang akan saya sampaikan kepada anak, itu saya membuat rencana dulu. Kemudian setelah itu pada waktu di kelas saya pun juga menyampaikan Bu, tujuan saya pada hari ini mengajar pada anak, oh gini begitu tujuan saya Bu. Jadi sebenarnya itu sudah direncanakan sebelumnya ya. Jadi tidak biak gedandap terus dadaan bersama anak. Sebenarnya itu sudah bagus Ibu. Panjenengan sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Terus kira-kira dari respon anak bagaimana setelah panjenengan melakukan pembelajaran itu? Responnya anak itu juga senang Bu sebenarnya, karena anak kan juga pelajaran hari ini saya sudah tahu tujuannya tentang ini, begitu. Senang Bu anak-anak. Terus ini kira-kira yang membuat panjenengan marah pada anak itu apa Ibu kira-kira? Itu tadi Bu, kan kalau saya mengajar paling tidak anak itu saya beri PR meskipun tidak banyak Bu. Kadang ya mungkin 5 nomor itu saya beri PR. Kemudian kalau namanya PR kan pekerjaan rumah. Lah ternyata Bu, pada waktu saya masuk di hari berikutnya kok tidak mengerjakan, lah otomatis itu kebiasaan saya tuh marah Bu ke anak. Iya, berarti itu intinya adalah dari sisi bukan dari kegiatan belajarnya ya, tapi dari apanya, dari situasinya, dari apa, kalau boleh saya tahu nilai-nilai kesepakatan kelas yang belum dipatuhi anak-anak. Kira-kira nilai-nilai apa itu Ibu? Itu nilai dari kesepakatan kemarin kami juga membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak Bu. Nah itu ada salah satunya mengerjakan PR itu harus
harus di rumah. Itu kesepakatannya Bu dengan anak-anak, dan anak-anak juga setuju. Nah, ternyata pada waktu masuk kok tidak mengerjakan, ya otomatis saya ya marah begitu loh Bu. Iya, berarti ada kesepakatan kelas yang tidak dilaksanakan. Betul Bu, ketika betul. begini, ketika panjenengan membuat kesepakatan kelas dulu, itu dibahas juga tidak konsekuensinya? Pada waktu membuat kesepakatan? Iya. Iya Bu, dibahas. Iya. Dibahas Bu. Lalu ketika anak ada yang melanggar, apakah konsekuensi itu diberlakukan juga? Sejauh ini iya Bu. Iya. Nggih. Iya. Konsekuensinya kemarin gini Bu, kalau tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar kelas. Iya. Seperti itu. Bukan hukuman sih Bu, sepakat kemarin. Kemudian itu sudah dijalankan ya. Ada beberapa konsekuensi yang ternyata juga dijalankan oleh anak yang melanggar kesepakatan. Iya Bu. Kemudian dari anak yang sudah menjalankan konsekuensinya itu, apakah mereka efeknya bagaimana, dampaknya terhadap anak yang sudah menjalani konsekuensi itu? Yang tidak ngerjakan? Iya. Kemarin saya suruh ngerjakan di luar, itu ya akhirnya itu pada waktu nggak ngerjakan, saya kan marah, tak suruh keluar, itu juga mengerjakan di luar. Kemudian di hari berikutnya itu kok ngerjakan Bu anaknya. Gitu. Iya. Berarti ada perubahan sikap nggih? Ada, memang ada Bu, betul ada. Ada perubahan sikap. Iya. Nah, terus kira-kira coba panjenengan refleksi lagi nggih Ibu, kira-kira yang membuat panjenengan tetap marah itu apa itu? Itu kalau anak sudah mengerjakan, apakah panjenengan masih tetap marah? Ya harusnya saya tidak harus marah lagi, karena konsekuensinya nek gak nggarap PR, kerjakan di luar. Saya kok masih marah ya? Apa mungkin saya karena bagaimana ya Bu ya? Oh berarti saya harus refleksi diri ya Bu ya? Iya, kira-kira coba Ibu, apakah sejauh ini setelah mengajar panjenengan sudah merutinkan kegiatan itu? Ya nanti coba saya gimana Ibu, saya akan merefleksi ulang, mungkin saya akan melihat diri sendiri, kenapa kok saya marah, padahal anak sudah sepakat kemarin kalau tidak ngerjakan, itu anak istilahnya kesepakatannya ngerjakan di luar, tapi kok kenapa saya masih marah ya? Berarti saya ini harus merefleksi diri ya Bu ya, itu nggak boleh saya lakukan ya Bu ya kalau gitu. Ini Bu, kira-kira ketika panjenengan sebenarnya ketika masuk di kelas itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik ya, tapi ternyata panjenengan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi saya Bu. Iya itu. Nah, ketika panjenengan masuk, kita kan harus istilahnya harus masuk sepenuhnya, masuk dengan kondisi kesadaran penuh ya. Iya. Nah, apakah kira-kira ketika panjenengan masuk itu ada masalah lain Ibu selain pembelajaran bersama anak-anak? Mungkin juga Bu, karena mungkin sekarang ini saya kan ngajar saya itu jaraknya jauh. Apa mungkin karena itu, yang dulu saya tuh ngajar itu hanya 5 menit udah sampai rumah, sekarang ini ya agak jauh Bu, sekitar 30 menit. Apa mungkin karena itu, jadi saya harus refleksi diri ya Bu ya. Dan saya tuh harus mengutamakan anak, belajar harus senang, anak harus merdeka.
anak tidak boleh tertekan. Nanti kalau saya marah berarti anak tidak merdeka lagi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, gini Bu, ya. berarti sudah ketemu nggih? Akar masalahnya apa Ibu kira-kira? Masalahnya itu kemungkinan saya belum terbiasa Bu dengan jarak tempuh sekolah saya yang sekarang ini agak jauh begitu. Iya, Ibu. Berarti ya itu dari saya sendiri Bu, itu mungkin ya Bu ya. Tapi saya merasa dari saya Bu itu. Betul seperti Iya. itu. Panjenengan merasa seperti mengalami kecapean. Iya, mungkin juga Ibu. Nah, betul. terus bagaimana kondisi selain badan itu kan kita juga punya pikiran juga, betul. itu bagaimana Bu? Apakah panjenengan juga mengalami kondisi stres atau yang lain? Ya namanya saja Bu, kalau badan capek, perjalanan jauh itu kan otomatis pikiran juga capek. Iya. Jadi kira-kira nih Ibu, kira-kira setelah tahu akar masalahnya adalah capek dan stres kan? Iya. Ya, karena perjalanan jauh nggih. Nggih, iya iya. Coba kita cari lagi nih kira-kira apa ya yang bisa panjenengan lakukan supaya panjenengan bisa menghadapi anak dengan lebih baik lagi, supaya tidak stres juga tidak capek. Saya harus sering berkolaborasi dengan teman ya Bu ya. Mungkin dengan teman curhat gitu Ibu ya, boleh ya Bu ya. Seperti itu bisa jadi. Terus untuk stres dan capeknya bagaimana? Saya harus gimana ya Bu ya, karena namanya saja orang stres atau capek ya, saya harus refreshing Bu. Ya. Refreshing lah Bu ya, memang saya akui saya juga kurang refreshing Bu, karena di akhir-akhir ini tugas saya banyak sekali Bu, apalagi ini di berarti panjenengan selain capek, dari capeknya itu adalah capek yang bermanfaat. Iya Ibu, sebenarnya harus kita syukuri juga. Terus nih Bu, kira-kira berarti ini tadi kan sudah ketemu apa, refreshing, iya, dan dengan teman sering curhat. Iya, dengan teman, kolaborasi dengan mungkin panjenengan selain itu ada solusi yang lain kira-kira ketika saya apa ya Bu ya, kalau anak supaya kalau refreshing itu kan bisa dijalankan kalau kita ada waktu. Saya belajar sendiri, lihat-lihat, baca-baca Bu. Iya. Kan dari browsing di Google bisa Bu itu. Bisa. Terus ini kan kalau panjenengan melihat di Google itu kan ada banyak teknik untuk meredakan stres dalam jangka pendek. Kalau itu panjenengan, tadi. iya, kalau panjenengan refreshing itu kan waktunya harus menyesuaikan jadwal, terus harus, nah yang instan itu kira-kira belajar dari Google. Ya, teknik apa yang sudah panjenengan bisa? Teknik cara ya. Iya. Kalau ngajar anak di depan kelas itu terus kita ujuk-ujuk marah itu kan nggak bisa langsung refreshing dulu supaya kita reda marahnya kan enggak. Saya harus teknik apa kira-kira itu? Saya harus cari cara ya, itu mungkin dengan apa ya, dengan pembelajaran yang lebih bervariasi Bu, biar anak senang. Tadi kan saya marah itu saya pakai cara, mungkin saya bisa setelkan di kelas kan ada TV Bu, saya carikan di YouTube tentang pembelajaran hari itu, tema sama, materi sama, tapi pelajarannya lain, biar anak tidak takut dengan saya yang sudah marah itu tadi. Gimana Bu? Iya, seperti itu juga bisa. Oke Bu, ini tadi panjenengan sudah menemukan nggih? Berarti perlu curhat dengan teman. Kemudian apalagi? Refreshing. Kemudian yang ketiga, saya harus cari strategi atau cara biar anak yang marah itu tadi nggak terus takut, biar pelajaran saya tercover dengan baik, tujuan tercapai ya, saya
cari cara dengan teknik itu tadi Bu. Oh, panjenengan kreatif sekali nggih. Iya, Nah, Bu, betul. kira-kira yang bisa membantu panjenengan siapa untuk melaksanakan ini? Panjenengan bisa melakukan sendiri atau perlu bantuan? Kalau saya tidak bisa, mungkin kesulitan, saya minta bantuan teman guru Bu. Oh begitu. Kira-kira sinten nggih yang bisa Ada membantu itu panjenengan teman nanti? guru itu yang pinter IT Bu. Dia bisa mencarikan mungkin saya terbatas tentang IT ya Bu ya. Saya tuh pengen Bu mengajar anak-anak itu yang lebih canggih lagi selain browsing di YouTube kan instan Bu. Saya tuh pengen cari cara anak-anak tuh saya beri tampilkan pembelajaran itu dengan misalkan pakai Canva itu loh Bu, itu gambarnya kan bagus-bagus. Saya pengen belajar yang lebih dalam tentang Canva. Oh iya. Nanti Bapak saya siapa kira-kira? Bapak atau ibu gitu yang bisa membantu? kalau di tempat saya itu ibu masih muda, pinter bagus sekali. Ibu Putri namanya. Oh berarti itu nanti bisa panjenengan Minta tolong. iya, Ya, teman. solusi untuk Iya. menyelesaikan permasalahan panjenengan. Betul. Nah, Ya, gitu. Bagaimana ibu perasaannya? sekarang Ya, sekarang saya plong. alhamdulillah. Saya mungkin kedepannya saya ngajar tidak marah-marah lagi kalau anak nggak ngerjakan PR gitu Bu, karena tadi ternyata iya kemarin sudah punya komitmen karena anak nggak ngerjakan PR, ngerjakan di luar kelas dan itu anak juga sudah ngerjakan, jadi saya tidak harus langsung marah pada hari itu. Iya betul sekali. Nah Ya. kira-kira untuk mencapai itu kan kita perlu komitmen ya. Iya. Apa yang segera akan panjenengan lakukan dalam waktu dekat ini? Saya dalam waktu dekat ini akan mencari teman saya yang pinter IT. Oh iya. Minta diajari Bu Canva. Terus kapan ini refreshingnya? Refreshingnya, waduh Bu, kalau yang itu kalau gini aja saya sudah plong. Refreshingnya nanti aja kalau udah selesai Bu, kalau ada waktu hari Minggu atau tanggal merah. Oh iya begitu. Ya kalau hari ini belum bisa Berarti, refreshing. komitmennya adalah belajar supaya betul, belajarnya ya. lebih Menyenangkan, biar anak yang takut karena saya marah tadi tidak jadi takut, terus pembelajaran saya bisa terlaksana, bisa mencapai tujuan yang ingin saya inginkan, itu bisa terlaksana pada hari itu dan anak-anak lebih maksimal lagi belajarnya. Luar biasa, Bu Rutini, hebat sekali. Terima kasih Bu Ani ya. Sama-sama. Saya jadi plong tenan hari ini. Semoga nanti pembelajarannya menjadi lebih menarik lagi, anak-anak tambah semangat, dan nanti, marahnya juga segera sembuh. Betul Bu Ani, ya selama ini saya memang spontan itu tadi marah itu tuh spontan karena saya sudah jibek bingung Bu itu. Iya. Ya itu tadi mungkin karena saya sudah terselesaikan. ya. Terima kasih banyak Bu Ani ya. Dan yang penting Oh iya. Betul. Mas. Ya, terima kasih banyak Bu Ani. Sami-sami. Saya ke kelas dulu ya Bu ya. Monggo. Assalamualaikum.